Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10 hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Sebelum kita belajar akan pelajaran sekolah sahabat, saya mengundang kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya kuasa Roh Kudus dapat mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul yaitu Pandangan Alkitabiah. Ayat-ayat yang kita bisa membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Tentang kesaksian tentang anak Allah. Nah, doktrin Alkitab tentang keabadian bersyarat, sementara teori yang tidak alkitabiah tentang kebakaan jiwa justru bersifat alami. Nah, Alkitab tegaskan bahwa manusia akan menerima kekekalan hanya ketika mereka dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan kebangkitan dan itu adalah kebangkitan bagi orang benar. Sementara teori kebakaan jiwa menegaskan bahwa manusia telah memiliki kekekalan itu secara alamiah. Nah, saudara-saudaraku, perlu diingat bahwa kekekalan itu hanya milik dan dari Tuhan. Satu-satunya sumber kehidupan. Di luar daripada Tuhan, kita tidak memiliki akan kehidupan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia di bawah kutukan kematian fisik dan kehilangan karunia hidup kekal. Jadi setelah manusia berada atau jatuh ke dalam dosa, tentunya mereka atau manusia mengalami akan kutukan kematian. Namun kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan menyediakan akan jalan keselamatan bagi manusia untuk mendapatkan kembali kehidupan kekal yang seharusnya menjadi milik manusia sejak awal penciptaan. Nah, oleh sebab itu Paulus menulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Paulus menekankan bahwa Tuhan telah memilih manusia sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam. Demikian juga keselamatan datang kepada manusia melalui Yesus. Itu sebabnya kekekalan itu diberikan kepada manusia. Adam pertama, namun kekekalan itu lenyap karena apa? Karena dosa yang saudara dan saya atau manusia lakukan. Kekekalan kembali diberikan kepada manusia melalui Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki akan hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak
memiliki akan hidup. Bapak Ibu, kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat 12 dari 1 Yohanes pasal yang ke-5. Setiap orang yang memandang kepada anak dan percaya kepadanya akan memiliki kehidupan yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Nah, oleh sebab itu, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita harus percaya dan kita harus menyerahkan akan hidup kita kepada Yesus yang memiliki akan hidup dan sumber segala kehidupan. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Saudara-saudaraku, melalui ayat-ayat yang kita baca atau kita sebutkan tadi, itu dengan jelas bahwa hidup kekal itu hanya dari Yesus Kristus yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai manusia. Di luar daripada Yesus, kita tidak memiliki akan kehidupan. Bahkan kehidupan kekal itu kita tidak dapatkan di luar daripada Yesus. Nah, oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan ayat 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dapat menolong kita, dapat menguatkan akan iman kita satu dengan yang lain, sehingga kita yakin, kita semakin diteguhkan bahwa di luar daripada Yesus kita tidak memiliki akan kehidupan yang kekal. Biarlah kita percaya, menyerahkan hidup kita. Dengan demikian kita akan memiliki kehidupan kekal bila mana Yesus datang untuk menyelamatkan akan umat-umat tebusan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran sekolah sahabat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.